Hari ini kita belajar kembali masalah komputer. Materi kita hari ini komputer, mata pelajaran informatika. Bagi anak-anak yang baru kenal komputer, apa itu komputer? Baik, saya beri pemberitahuan sekarang. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin, computare, yang berarti menghitung. Menurut Bismarck, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Setelah itu, sistem dalam komputer ada sistem komputer. Sistem apa itu arti sistem komputer? Sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau manusianya sendiri atau brainware. Di situ perangkat keras adalah perangkat komputer itu sendiri, sedangkan software adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu dalam aplikasi. Dan manusia atau brainware adalah yang mengoperasikan komputer, yang menjalankan komputer. Sedangkan kita bisa tahu baik tidaknya seorang brainware atau user atau manusianya diketahui dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kemudian materi berikutnya adalah struktur dan fungsi komputer. Di sini ada input, output, dan control. Input device, output device, database, kemudian ada memori, RAM, dan ROM. Nanti bisa dilihat di strukturnya, di gambar struktur. Penjelasan dari struktur tersebut, input device atau alat masukan adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, output atau alat keluaran, dikenal dengan istilah output device, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy di atas kertas, soft copy dilihat di monitor, ataupun berupa suara yang didengarkan lewat speaker. Yang ketiga, I/O port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Kemudian yang keempat adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolahan data dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Kemudian memori. Memori dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access
memori yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Sedangkan ROM atau Read Only Memory yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Kemudian yang berikutnya, data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran penentu jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat tersebut. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Kemudian address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Berikutnya control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database dan address bus yang terdiri atas 4-10 jalur paralel. Alat masukan atau input device, contohnya keyboard, mouse, scanner, digital atau digital kamera, mic, mikrofon. Alat keluaran atau output device, contohnya printer dan plotter, monitor, kemudian infocus. CPU atau Central Processing Unit terdiri dari pertama unit kendali atau control unit. Kontrol ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Yang kedua, ALU, Arithmetic and Logic Unit. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Kemudian register. Register merupakan alat penyimpan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses sementara dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih di dalam memori utama. Kemudian memori internal yang terdiri dari RAM atau Random Access Memory. Memori eksternal, contohnya floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan DVD atau Digital Volatile Disk. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software ini memiliki dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Pertama, perangkat lunak sistem yang terdiri atau yang termasuk dalam perangkat lunak sistem yang pertama adalah bahasa pemrograman. Merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh bahasa pemrogramannya antara lain BASIC, Pascal, COBOL, C++, dan lainnya. Kemudian sistem operasi. Operasi komputer pertama kali dihidupkan
sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemenkan penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuai. Contoh sistem operasinya adalah DOS, Unix, Windows, IBM, Apple System 7. Kemudian utility. Yang ketiga, utility. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Misalnya, pemeriksaan perangkat keras, memeriksa disket yang rusak, mengatur ulang isi hard disk, itu merupakan contoh utility. Fungsi utility, Contoh utility adalah Norton utility. Berikutnya perangkat lunak aplikasi. Contoh perangkat lunak ini sudah banyak sekali kita ketahui, khususnya aplikasi Office. Itu ada Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access. Kemudian aplikasi multimedia. Contohnya Winamp, Real Player, Windows Media Player. Kemudian aplikasi internet. Siapapun akan tahu dan pasti tahu bahwa internet banyak sekali aplikasinya. Salah satunya yaitu Yahoo Messenger, Internet Explorer, atau Mozilla. Demikian materi komputer yang saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
software dan